welcome back to my channel Bunda Sri. Pada kesempatan video kali ini Bunda ingin berbagi tips tentang bagaimana caranya mengajarkan anak-anak membaca tanpa mengeja sesuai request dari mom semuanya. Ya, terima kasih yang sudah mendukung channelnya Bunda. Bagi yang belum mendukung channelnya Bunda, silahkan untuk tekan subscribe, kemudian like serta komen, dan jangan lupa untuk share videonya untuk membantu mas yang lainnya mengajarkan anak belajar dari rumah ya. Terima kasih sebelumnya. Dalam metode daring yang diterapkan pemerintah di masa pandemi COVID-19 mengharuskan seluruh orang tua untuk mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah. Begitupun untuk pendidikan taman kanak-kanak ya. Justru pelajaran dasar itu dimulai dari pendidikan taman kanak-kanak, baik PAUD maupun RA maupun TK. Nah, disitulah kebingungan para orang tua untuk memberikan bagaimana cara mempelajari anak belajar membaca di rumah. Banyak yang pertama bertanya-tanya dari orang tua wali murid saya, bagaimana Bunda mengajarkan membaca kepada anak, apakah dengan mengeja ataukah tanpa mengeja? Apabila dengan mengeja, bagaimana cara mengajarkannya? Dan apabila tanpa dieja, bagaimana juga mengajarkannya? Sebenarnya ya Mams, ini kita harus mempelajari karakter anak kita dulu untuk menentukan metode yang tepat untuk memberikan pembelajaran baca untuk mereka. Apabila mereka diterapkan dengan metode tanpa mengeja sudah tidak kesulitan, kita langsung pakai tanpa mengeja. Tapi apabila mereka masih kesulitan, kita ajarkan untuk mengeja dulu ya. Meskipun nanti kita harus sabar dan harus mengarahkan mereka apabila sudah bisa membaca dengan ejaannya ya. Tentunya ejaannya harus yang benar ya Mams. Soalnya saya sering menemui dari Mams yang mengajarkan mengejanya itu agak sedikit melenceng. Seperti contohnya yaitu misalnya buku. Mereka mengeja bu dengan bau, bukan dengan ejaan bahasa Indonesia. Kalau ejaan bahasa Indonesia kan A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Tetapi mereka mengajarkannya dengan bau, bukan BU. Yang benar bau atau BU? Tentunya BU, BU bu ya, bukan bau bu ya. Itu cara mengajarkan orang tua dan guru yang berbeda sehingga membingungkan untuk. Pada video kali ini, Bunda ingin berbagi tips mengajarkan anak membaca tanpa mengeja. Yang pertama yaitu mengenalkan huruf dengan cara yang menyenangkan. Ya, jika anak Moms belum sama sekali mengenal huruf atau kurang menguasai, tahap pertama untuk mengajarkan anak yaitu dengan mengenalkan huruf A sampai dengan Z. Buatlah anak Moms mengenal dan hafal huruf A sampai Z ini terlebih dahulu. Selain itu, pastikan juga si kecil dapat mengucapkan huruf-huruf tersebut dengan benar dan jelas ya. A sampai Z. Kita bisa melakukan dengan cara yang menyenangkan, misalnya dengan menebak huruf atau bermain kartu kata ya. Tentunya kita sudah membuat kartu-kartu huruf A sampai Z yang nanti boleh pakai tebak-tebakan atau bisa bermain kartu kata ya, sesuai. Atau kita sembunyikan hurufnya dan mereka mencari hurufnya. Itu bisa dengan permainan seperti itu agar mereka tidak jenuh dan mereka senang untuk belajar membacanya. Setelah mereka menguasai huruf A sampai Z serta mengucapkan dengan benar, kita lanjutkan dengan langkah yang kedua, yaitu ajarkan anak menghafal suku kata. Jika anak mama sudah menguasai dan mengenal huruf A sampai Z, kemudian anak-anak diajarkan untuk menguasai suku kata. Suku katanya kita urutkan dulu. Suku kata ini terdiri dari huruf konsonan yang dipasangkan dengan huruf vokal. Huruf konsonan itu ada B, C, D, F, dan seterusnya. Kemudian huruf vokal yaitu ada A, I, U, E, O ya. Ya, kita urutkan misalnya dari ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ce, co. Mereka harus menghafal suku kata tersebut. Meskipun belum bisa membaca, biasakan mereka untuk sudah bisa mengenal apabila huruf konsonan si B dipasangkan dengan huruf vokal A dibaca menjadi ba, ba ya. Itu bisa langsung tidak perlu dieja, bisa langsung ba seperti itu. Tapi jika anak masih kesulitan dengan tanpa mengeja, bisa diajarkan dengan mengeja dengan
B, A, jadinya ba. Dibiasakan seperti itu. Setelah mengenal suku kata urut ya, urut saya bilang urut karena tidak dicampur. Misalnya baba, semuanya baba, bibi, bubu, bebe, bobo, caca, cici, cucu, cece, coco, dan seterusnya. Kemudian setelah hafal suku kata secara urut, kita akan mengenalkan anak suku kata campuran ya. Kita ajarkan yang ketiga, mengajarkan anak membaca suku kata campuran atau suku kata bervariasi. Contohnya yaitu baju. Ini sudah bervariasi antara ba dipasangkan dengan ju ya. Tidak baba lagi ya Bunda ya. Tapi ada suku kata yang lain bervariasi. Baju, buku, bola, cuka, cabe, dan lain sebagainya dan seterusnya. Nanti kita bisa cari kata sendiri yang dekat dengan anak. Ingat ya Bunda, dekat dengan anak, suku kata yang dekat dengan anak dan mereka tahu artinya. Itu akan lebih mudah untuk memberi pelajaran ke anak-anak. Kemudian tujuannya kenapa? Agar mereka itu menguasai ini terlebih dahulu. Jangan menambahkan huruf mati terlebih dahulu. Seperti makan. N adalah huruf mati atau akhiran. Ini tujuannya mereka agar hafal suku kata terlebih dahulu dan paham suku kata tersebut. Oke. Kemudian apabila anak masih sulit memahaminya untuk suku kata tersebut, coba ajari terlebih dahulu sampai mereka terbiasa dan memahami suku katanya. Ya, suku kata yang tadi ba, cada, faga, dan seterusnya. Kemudian biji, di, vigi, dan seterusnya. Buju, du, fugu, dan seterusnya. Sampai B, C, D, V, G, dan seterusnya, serta boco, do, fogo, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, mengajar anak huruf mati setelah mereka bisa suku kata. Tadi yang pertama menghafal huruf dengan cara menyenangkan A sampai Z. Yang kedua mengajarkan suku kata urut. Suku kata urut. Kemudian yang ketiga mengajarkan membaca dengan suku kata bervariasi. Yang keempat yaitu mengajarkan dengan huruf mati ya. Suku kata dengan huruf mati. Misalkan makan, ada akhiran N di belakangnya. Minum, ada akhiran M di belakangnya. Tapi ini setelah anak bisa membaca suku kata dengan variasi ya Mams. Tuh, kemudian ada akhiran eng, nya, n, y ya. Itu juga kita berikan pada tahap keempat ini. Kemudian di tahap kelima yaitu melatih anak membaca kata utuh. Kata utuh. Ya, seperti tadi yang sudah Bunda contohkan, satu kata utuh. Belum kalimat ya Bunda. Satu kata utuh dulu. Tadi seperti makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Setelah itu baru nanti ke tahapan membuat kalimat, membaca kalimat seperti itu. Jadi Bunda harus ekstra sabar serta ini dilakukan secara kontinu dan tidak terputus. Istilahnya meskipun sedikit porsinya, jangan sampai mereka lupa huruf tersebut. Jadi setiap hari kita berikan tanpa paksaan sekalipun, tanpa mereka ini sampai bosan. Jadi harus mengubah trik belajarnya lagi supaya mereka tidak bosan dengan apa yang Moms berikan ya. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya Moms ya. Insya Allah nanti Bunda jawab. Oke, terima kasih. Itu tadi tips dari Bunda untuk mengajarkan anak cara membaca tanpa mengeja. Nah, beberapa langkah mengajarkan anak membaca tadi semoga bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Untuk Moms di rumah, pelajari dulu metodenya dan juga pelajari dulu karakter dari anak-anak kita untuk menemukan bakat mereka. Insya Allah nanti dengan ketelatenan panjenengan dan kesabaran panjenengan semua akan membuahkan hasil yang terbaik. Tetap sabar, tetap sayang, dan kalau banyak pekerjaan dan lagi moodnya nggak bagus, Mam istirahat dulu deh sebaiknya. Jangan memaksakan diri juga. Terus anaknya apabila nggak mood ya Mam, jangan dipaksa ya.
Nah, itu bisa menimbulkan hal yang kurang bagus untuk perkembangan mereka. Jadi, ingat jangan ada paksaan. Melatih anak membaca itu dengan tidak paksaan, tidak terlalu banyak juga, kemudian harus dengan cara yang menyenangkan dan penuh kesabaran serta ketelatenan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya Bunda. Sampai jumpa lagi. Thank you.